dan selamat sore teman-teman. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan yang masih kita rasakan dalam kehidupan kita sepanjang 1 minggu ini. Dan juga kita juga boleh bersama-sama bergabung di dalam ibadah online Komisi Pelayanan Siswa Remaja. Kita juga bersyukur mempunyai Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang kuat, yang terus menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Kita angkatkan lagu pujian kita, lagu nomor 1, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Kita bersatu dalam doa. Kami memuji-Mu, Allah kami yang baik, Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini Tuhan, khususnya kami juga anak-anak-Mu siswa remaja yang boleh terhubung, bergabung di dalam ibadah online kami pada hari ini ya Bapa. Biarlah yang seharusnya kami lakukan di tempat yang sama, bertemu dengan teman-teman kami ya Bapa, tetapi itu tidak menghalangi kami untuk kami beribadah ya Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memberkati mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan di ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita terus angkatkan pujian kita. Kita angkatkan pujian lagu nomor 2. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku.
kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti tema kita pada hari ini tentang masa depan. Biarlah kita boleh menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan mempunyai rencana yang indah, yang terbaik buat kehidupan kita. Kita angkatkan lagu pujian kita yang ketiga, Bapa besar sungguh kasih setiamu. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita membuka dari Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan-tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Kita angkatkan lagu ini sekali lagi. Turut perintahmu, berikan
Shalom, selamat sore adik-adik siswa yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketemu lagi dengan saya Bang Parlin. Pada sore hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang berharga ini. Kami bersyukur kesempatan untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan, dan mempelajari firman Tuhan. Dengan segala kondisi yang kami alami saat ini, kami tidak bisa bersekutu, berkumpul bersama seperti sedia kala, tapi kami harus beribadah di rumah masing-masing. Dan melalui siaran ini Tuhan, kami mau sama-sama diurapi Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan akan firman-Mu. Berbicaralah melalui perenungan kami saat ini, Tuhan memberkati kami dengan berkat yang baru dari firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah tentang masa depan. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-23. Mari siapkan Alkitab kita. Alkitab masing-masing, Amsal pasal 23. Kita baca ayat 17 dan ayat 18. Inilah sabda Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat 18. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki masa-masa yang sulit saat ini. 2 bulan lebih kita harus stay at home, belajar dari rumah. Dan bagi orang yang bekerja dari rumah, juga beribadah dari rumah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada banyak kesulitan. Kita memasuki masa hal yang sangat serius secara bangsa, bahkan secara dunia. Lebih dari 200 negara di dunia ini mengalami masa yang sangat sukar untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini, termasuk bangsa kita, Indonesia, termasuk kita juga di kota Medan ini. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengalami penderitaan dan kesulitan yang luar biasa. Kesulitan di dalam hal perekonomian. Adik-adik, orang tua kita yang bekerja bisa mengalami hal ini. Pendapatan, keuangan, ada masalah-masalah serius yang dihadapi banyak orang. Termasuk juga kalian, adik-adik sebagai seorang siswa, pasti mengalami kesulitan demi kesulitan dalam mengadaptasikan diri, dalam mengkondisikan situasi yang sedang kalian hadapi. Tidak boleh pergi ke sekolah seperti biasa dulu belajar bersama teman-teman, tapi harus belajar dari rumah dengan segala instruksi, tugas, dan materi pelajaran yang diberikan oleh gurumu. Kalian harus mengadakan sebuah penyesuaian diri, dan kita semua, setiap orang dituntut untuk bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ini. Sekarang kita memasuki apa yang disebut dengan new normal. Kita semua diarahkan untuk memasuki situasi normal, tapi dengan format yang baru. Tidak seperti normal yang dulu, tapi normal yang harus memperhatikan hal-hal yang sangat serius untuk kita taati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kondisi kesulitan ini, adik-adik juga belum ada kepastian dari pemerintah kapan mulai belajar di sekolah, kapan memulai pelajaran seperti sedia kala, masuk sekolah kembali. Kita belum ada pemberitahuan tentang itu. Lalu bagaimana situasi ini dengan segala kesulitan dan hal-hal yang tidak kita bisa bayangkan sekarang, tidak bisa kita prediksi. 2 bulan yang kita jalani, yang sudah lalu, kita berhasil melaluinya, puji Tuhan. Tapi ke depan, bulan-bulan ke depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Dalam kondisi ini adik-adik, bisakah kita tetap mengatakan, oh masa depanku tetap ada? Mungkin banyak orang akan mengatakan,
Madesu. Kalau kondisi ini namanya madesu. Apa itu adik-adik madesu? Masa depan suram. Madesu. Masa depan suram. Ya, adik-adik dikasih Tuhan orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak punya iman yang teguh pada Tuhan Yesus, orang yang tidak memiliki pengharapan, bisa memandang masa depannya sebagai masa depan yang suram. Tidak ada sesuatu yang lebih menjanjikan. Yang ada adalah hal-hal yang membuat kemerosotan dalam segala hal. Tapi hari ini firman Tuhan mengajar kita. Amsal Salomo yang ditulis pasal 23 ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, ini adalah firman Tuhan. Adik-adik, ini adalah janji Tuhan. Salah satu dari ribuan janji Tuhan yang bisa kita andalkan, kita bisa pegang, kita bisa nyatakan kepada banyak orang. Tuhan yang menjadi jaminanku, firman-Nya yang menjadi jaminanku. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, di masa remajamu ini, di masa mudamu ini, engkau punya sebuah jaminan. Pertama, karena hidupmu sendiri adalah milik Tuhan Yesus. Bukankah kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus? Milik Tuhan Yesus kita ini. Adik-adik, engkau punya sesuatu yang menjadi milikmu. Pasti engkau sangat menghargai, menyayangi milikmu itu, menjaganya dengan baik-baik. Handphonemu misalnya, atau apa, jam tanganmu misalnya, sesuatu yang berharga yang kau miliki, yang diberikan orang tua, engkau jaga baik-baik. Jangan sampai hilang, jangan sampai rusak, jangan sampai diambil orang. Betul, itulah sikap yang benar. Kita saja sebagai anak Tuhan, manusia yang terbatas, menjaga sungguh-sungguh, memprotek, membuat sesuatu yang memungkinkan milik kita aman. Apalagi Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, milik kepunyaan Allah kita ini. Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Sejak kita mendengar firman Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus, lalu kita dimetraikan. Ayat 14, adik-adik boleh baca Efesus 1. Dimetraikan, dan Roh Kudus itu menjadi milik kita. Tapi sebaliknya disebutkan ayat 14, kita menjadi milik kepunyaan Allah. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, dengan penumpahan darah Yesus di kayu salib. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita ini milik Tuhan Yesus, maka pasti dijagainya dengan segala kasih karunia-Nya, dengan segala kuasa yang ada pada Yesus. Maka yang sungguh-sungguh harus kita pikirkan adalah bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan atas alam semesta ini, Tuhan atas segala sesuatu ciptaannya, Tuhan atas segala sesuatu zaman ke zaman, dan segala kondisi-kondisi yang diizinkan Tuhan terjadi di bumi ini, termasuk COVID-19 ini. Adik-adik jangan berpikir, oh ini di luar kendali Tuhan, oh ini Tuhan tidak sanggup melakukan sesuatu untuk menghentikannya, oh Tuhan angkat tangan dengan kondisi ini, Tuhan tidak sanggup berbuat sesuatu untuk memperbaiki kondisi ini. No, Tuhan justru berdaulat atas seluruh alam semesta. Maka kalau diizinkan Tuhan 2 bulanan ini, bahkan sejak bulan 11-12 yang lalu di Tiongkok, hal ini terjadi sampai melanda dunia saat ini. Adik-adik, itu berarti Tuhan mengizinkan kondisi ini terjadi. Dan pasti ada sesuatu yang mau diajarkan Tuhan kepada banyak orang, termasuk kepada kita semua. Maka kalau Tuhan pemilik hidup kita, hal yang pertama sekali dan yang terus harus kita lakukan di hidup kita dengan iman adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan tiap-tiap hari.
Firman Tuhan di Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ini adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini sangat penting. Menyerahkan hidup kepada Tuhan itu berarti dalam otoritas Tuhan kita menyerahkan seluruh kuasa dalam hidup kita di bawah kendali Tuhan, genggaman tangan Tuhan. Lalu kita percayakan hidup itu kepada Dia. Sama seperti kita menabung di bank. Orang tua mungkin ada tabungan di bank ya. Dipercayakan uangnya berapapun, berapa ratus juta, berapa miliar bahkan. Dipercayakan uang itu kepada bank, pengelola uang itu. Kita nggak perlu pusing-pusing setiap bangun pagi. Bagaimana uangku ya? Bagaimana uangku ya? Kita sudah percayakan, maka bank itu kita tahu mereka orang-orang yang profesional akan mengelola uang itu baik-baik dan uang kita aman di sana. Itu menyerahkan. Maka ketika kita katakan, aku serahkan hidupmu kepadamu Tuhan Yesus, masa depanku ada di tanganmu. Sekarang kondisi kami belum bisa masuk sekolah. Betul, sebagai seorang siswa, engkau punya kuasa yang dari Tuhan untuk menjalani hidup sehari-hari. Engkau punya hikmat dari Tuhan yang akan diberi bagi tiap-tiap anak-anak Tuhan untuk mengelola hidup, menyesuaikan hidup. Manusia diberi kemampuan untuk menyesuaikan kehidupannya di dalam segala kondisi masing-masing. Kita diberi kemampuan untuk beradaptasi. Maka itu sebabnya ada banyak orang mengatakan, Presiden Jokowi juga menganjurkan kepada kita, mulailah belajar berdamai dengan COVID-19 ini. Berdamai dengan situasi ini. Awal-awalnya kita disebut kita berperang melawan COVID-19. Habis sekarang dikatakan kita berdamai. Maksudnya bukan berarti menyerahkan hidup kita untuk kena virus itu. Bukan. Tapi kita memandang virus itu bukanlah sebagai musuh yang harus ditakuti, tapi menjadi sebuah partner. Virus itu mungkin akan terus ada, tapi kita bisa mengelola hidup kita dengan format yang baru untuk tetap terhindar dari virus itu. Itulah yang disebut new normal. Kita membangun sebuah kebiasaan baru untuk tetap hidup normal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dilanjutkan dengan firman Tuhan mengajak kita untuk memiliki masa depan yang tetap terjaga. Itulah yang disebut, mari kita ikuti rencana Tuhan di hidup kita masing-masing. Kalau abang tadi katakan Tuhan mengizinkan COVID-19 ini melanda dunia saat ini, wah, banyak sekali hal yang bisa dipelajari dari adanya dan COVID ini dan kondisi yang sedang dialami manusia saat ini. Banyak hal-hal positif yang ternyata bisa muncul ke permukaan dan akhirnya bisa membuat kehidupan orang dalam kapasitas tertentu justru makin lebih baik. Misalnya di rumah, sekarang orang-orang keluarga di rumah makin kompak karena sering ada komunikasi dan kebersamaan di tengah keluarga. Dulu misalnya jarang sekali berkumpul bersama, makan bersama, berdoa bersama, beribadah bersama, jarang. Tapi sekarang bisa. Hal-hal yang dulu tidak kita pikirkan bisa kita alami sekarang. Maka rencana Tuhan sesuai dengan firman di Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Adik-adik yang dikasihi Tuhan,
Berarti setiap pribadi anak-anak Tuhan, termasuk kamu, pribadi lepas pribadi, termasuk abang juga, siapapun yang mengaku percaya pada Yesus, punya sebuah rancangan yang mulia dari penebus kita, dari Tuhan kita, Yesus yang telah menyelamatkan kita. Tuhan sudah merancang sebuah masa depan. Kita tinggal masuk ke jalur itu, masuk ke jalannya Tuhan itu, dan kita sekarang sudah on the track. Kita sudah ada di situ karena kita sudah percaya pada Yesus, kita anak Tuhan, dan kita sedang berjalan menuju masa depan yang disiapkan Tuhan itu. Rencana Tuhan itu yang harus kita jalani. Dan ingat, Ayub pasal 42 ayat 2, firman Tuhan di situ memberi jaminan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang pernah gagal. Manusia termasuk virus tidak bisa menggagalkan rencana Tuhan bagi setiap pribadi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka rencana Tuhan ini yang harus kita ikuti. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jangan bilang Tuhan mengatakan kita kerjakan A, lakukan A, kamu berjalan di sini, terus kita pergi ke tempat lain, kita pergi ke jalur yang lain. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ikuti rencana Tuhan. Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 3 ayat 1, ya, Kolose pasal 3 ayat 1 dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita ini sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya kita sudah lahir baru, kita sudah memiliki hidup yang baru, kita sedang jalani itu. Maka kita cari perkara yang di atas, perkara yang dari Tuhan, perkara yang dari surga, perkara yang mulia yang disiapkan Tuhan. Itulah rancangan masa depan itu maksudnya. Dan dikatakan kita cari, kita dapatkan, kita ikuti. Maka dia yang dikasihi Tuhan, untuk memiliki masa depan yang tetap terjaga hari ini dan seterusnya, tetaplah dalam koridor dan format murid Kristus yang terbaik. Pertama, taat selalu pada firman Tuhan. Taat pada Alkitab yang kita pelajari, taat dan setia. Dan kita jaga persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Persekutuan pribadi dalam firman, ini baca Alkitab, dengan doa, dengan ibadah seperti ini kita kondisikan, dan kesaksian hidupmu tetap engkau jaga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, masa depanmu tetap terjaga ketika kita sudah di on the track, kita sudah berjalan bersama Tuhan. Tetaplah perbaharui karaktermu, citra dirimu sebagai anak Tuhan. Adik-adik, 80% keberhasilan seseorang dalam hidupnya, dalam dunia kerja, dalam dunia masa depan yang dijalani, 80% ditentukan oleh karakter Kristus, cara hidup sesuai dengan Kristus, etika, moral, tingkah laku kita, sikap-sikap kita, dan segala cara-cara hidup yang kita kelola. Bagaimana engkau belajar, bagaimana engkau bersikap, bagaimana engkau sopan, bagaimana takut, dan seterusnya mengasihi dan menyaksikan kasih Tuhan. Itu sangat penting. Pengetahuan itu ternyata 20% sumbangsinya. Belajar baik-baik itu penting. Nilai yang baik 100 bagus. Dan seorang juara kelas tiap-tiap tahun itu benar, baik. Tapi itu sumbangsinya cuma 20%. Yang 80%-nya adalah karakter Kristus kita kenakan. Sehingga dimanapun kita berada kelak, kita menjadi orang-orang yang disenangi orang, diberi kesempatan oleh banyak orang, berkarya, dan engkau berhasil di dunia pekerjaan, di masa depan, berhasil dalam keluarga, berhasil dalam pergaulan, berhasil dalam menata hidup. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya
citra diri kita. Kolose pasal 3 ayat 10 saya bacakan terakhir. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kita adalah gambar dan rupa Allah, harus terus memperbarui diri. Anak-anak remaja, anak-anak milenial zaman sekarang, dunia boleh memberi gambaran cara hidup yang tidak beres, tapi kita punya cara dan style sendiri, style anak-anak Tuhan. Jalani kehidupanmu hari ini dan seterusnya, waktu-waktu ke depan. Kita serahkan apapun yang terjadi ke depan, pasti Tuhan memimpin perjalanan hidup kita. Firman Tuhan, saya ulangi dalam Amsal 23 ayat 18 itu. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Inilah janji firman Tuhan yang bisa kita pegang. Katakan kepada Tuhan Yesus, benar Tuhan, aku adalah milikmu. Masa depanku ada dalam genggamanmu. Aku akan jalani dengan takut akan Tuhan, dengan tetap setia berjalan mengiring Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Andalkan Tuhan dalam seluruh hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur semangat baru Engkau beri kepada kami untuk kami menjalani kehidupan menuju masa depan. Dengan segala kondisi yang ada saat ini, kami punya hikmat dari Tuhan untuk bertahan hidup, untuk mengelola hidup, mengadaptasikan hidup dengan segala kondisi-kondisi yang kami alami hari ini dan masa-masa mendatang ini. Kami percaya bahwa hidup kami berharga di dalam tangan Tuhan, bahkan masa depan kami sudah Engkau tetapkan. Kami akan jalani bersama Tuhan di dalam naungan kasih-Mu, di dalam topangan kuasa-Mu. Kami akan berjalan dan menuju masa depan yang hilang gemilang. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Mau berdoa buat semua adik-adikku saat ini, siswa-siswa YPDPA, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Kuatkan dan teguhkan tiap-tiap mereka. Hiburkan hati mereka. Beri semangat baru. Beri sukacita untuk menjalani kehidupannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.